Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukman Hadi dari kelas 004 SMJK 04 Manajemen. Saya dari kelompok 13 akan menyaksikan tentang Cibinong Square. Dan teman saya yaitu Aditya. Langsung aja kita langsung ke latar belakangnya. Cibinong City Mall atau Cibinong City Square adalah mall terbesar dan terlengkap di Bogor yang dibangun oleh PT Puri Wahid Pratama, yang dibangun berlokasi di Jalan Tegar Beriman nomor 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, nomor 1695 di Indonesia. Pusat perbelanjaan ini dibangun di atas tanah seluas 2,7 hektar dengan luas bangunan 90.000 meter persegi. Mall ini memiliki posisi yang sangat strategis, di mana terletak di persimpangan Tegar Beriman, Rut, dan Jakarta Bogor. Highway tidak jauh dari pusat perbelanjaan. Terdapat banyak kantor-kantor pemerintahan dan industri, serta banyak perumahan premium di daerah Cibinong, Sentul, dan Depok, sehingga mall ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Cibinong City Mall memiliki tenan-tenan ternama, di mana ditempati oleh kebutuhan rumah dan masih banyak tenan-tenan lainnya. Mall yang dibangun tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2013 memiliki nilai investasi mencapai 1.000 miliar rupiah. Pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari Super Blok Cibinong City Center, di bawah pengembang yang bergerak di bidang properti kawasan Jawa Tengah. Luas lahan Super Blok mencapai 22 hektar dan menjadi satu dengan mall, ruko, kantor, hotel bintang 4, dan apartemen. Pembangunan Super Blok dan mall ini sejalan dengan master plan pemerintahan Kabupaten Bogor yang mengembangkan kota satelit Cibinong menjadi kota mandiri. Dan ada lagi nih, jika Anda berkunjung ke Cibinong City Mall, Anda dapat menjumpai beberapa brand besar seperti IC Hardware, Electronic Solution, dan Home Solution yang hadir sebagai fasilitas pusat belanja dan hiburan. Cinema XX1 hadir dengan 8 layar bioskop terbesar di kawasan Bogor dengan 3.000. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengapa Mall Cibinong Square itu ditutup atau bangkrut. Ada beberapa faktor yang membuat isi tenan yang ada di Cibinong Square tidak semenarik mall lain. Itu hal penyebab kenapa Mall Cibinong Square itu ditutup. Setelah melakukan analisis dan observasi, berikut beberapa faktor yang membuat isi tenan yang ada di Mall Cibinong Square tidak semenarik mall lain. Semua tenan yang menyewa lahan di Cibinong Square Mall tidak memiliki nama yang baik di pasaran kota Cibinong atau di Jabodetabek. Setidaknya sebuah mall seharusnya memiliki setidaknya satu tenan yang cukup besar atau terkenal untuk dipajangkan dan di spanduk depan mall seperti mall-mall lainnya. Dengan begitu, calon pengunjung sudah mulai sedikit tertarik untuk berkunjung ke mall ini, dan mungkin jika beruntung dapat mencoba masuki tenan-tenan pendatang baru yang belum terkenal untuk membeli salah satu produknya. Namun, hal ini tidak dimiliki oleh Mall Cibinong Square, sehingga mall ini menjadi kurang menarik untuk calon pengunjung. Tenan yang berjualan di Mall Cibinong Square tidaklah berkualitas. Begitu banyak toko-toko dan merek baru bermunculan di pasaran. Sayangnya, yang muncul di Mall Cibinong Square bukanlah yang bonafit dan berkualitas. Sesuatu yang baru memang ditakuti oleh pasar pembeli. Namun, sesuatu yang baru itu jika pas disajikannya cukup menarik, setidaknya sedikit pengunjung pertama untuk memberi testimoni pada produknya. Merek baru itu akan dengan mudah menjadi terkenal, namun hal ini tidak dimiliki oleh tenan-tenan yang ada di Mall Cibinong Square.
Sehingga walaupun sudah beroperasi cukup lama, Mall Cibinong Square tidak dapat bersaing dengan mall-mall lain yang memiliki tenan yang berkualitas. Tawaran kontrak yang kurang menarik dari Mall Cibinong Square juga berpengaruh terhadap siapa saja tenan yang menyewa lahan di Cibinong Square. Biasanya semakin bagus lokasi dan fasilitas yang diberikan suatu mall akan menarik tenan-tenan ternama untuk menyewa lahan di mall tersebut. Namun, hal ini tidak dimiliki oleh Mall Cibinong Square, sehingga isi dari mall ini tidak akan semenarik mall lain karena tidak akan ada tenan berkualitas yang mau menyewa lahan di mall ini. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Beberapa hal harus dilakukan pihak manajemen Mall Cibinong Square untuk membuat mall ini dapat bersaing dengan mall lain dan menjadi lebih menarik. Setelah melihat permasalahannya, berikut perumusan solusi untuk kurang menariknya Mall Cibinong Square. Pertama-tama, pihak manajemen Mall Cibinong Square harus mengeluarkan dana yang besar untuk merenovasi bangunan dari Mall Cibinong Square agar lebih menarik. Nah, bagaimana bangunan yang menarik juga akan menarik tenan-tenan yang berkualitas untuk membuka lahan di Mall Cibinong Square. Nah, kedua pihak manajemen Cibinong Square harus memperbaiki fasilitas umum seperti toilet, eskalator, musola, tempat parkir, dan lain-lain menjadi lebih layak dan berkualitas. Hal ini merupakan komponen yang esensial bagi berjalannya sebuah mall. Tidak hanya menarik pengunjung, perbaikan fasilitas umum ini juga akan menarik tenan-tenan yang berkualitas untuk menyewa lahan di Mall Cibinong Square. Setelah kedua hal tersebut diperbaiki, maka pihak manajemen Mall Cibinong Square dapat melakukan promosi kepada tenan-tenan utama seperti departemen store, supermarket ternama, dan bioskop ternama untuk membuka cabang di Mall Cibinong Square. Ketika nama-nama besar ini sudah masuk, tentu saja tenan-tenan yang lebih kecil seperti toko-toko dan stand akan tertarik untuk membuka cabang di Mall Cibinong Square. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja penjelasan dari kenapa Mall Cibinong Square itu ditutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.